Ada beberapa hal yang bisa dibahas dalam review One Piece Chapter 1108, di mana salah satunya adalah ini jadi titik awal pertarungan puncak di Arc Egghead. Dalam chapter sebelumnya, kita melihat bagaimana situasi tidak terduga terjadi di mana Vegapunk terkena serangan dari Gorosei Saturn. Hal itu membuat dia terluka parah dan tidak bisa bergerak. Kemunculan para bajak laut raksasa juga jadi salah satu yang menarik di chapternya. Lalu, apa hal yang terjadi di chapter selanjutnya? Berikut adalah review One Piece 1108. Chapter 1108 sendiri dibuka dengan momen kelanjutan dari Caribou yang bertemu dengan Van Augur dan Catarina Devon. Seperti yang Jax ketahui, kemunculan kelompok bajak laut Blackbird di Pulau Egghead sudah sejak lama diperlihatkan. Namun, awalnya, semua fans menduga-duga siapa sebenarnya kru Blackbird yang datang ke Pulau Egghead dan apa yang jadi tujuan mereka. Setelah jadi misteri, akhirnya terungkap jika Van Augur dan Catarina Devon yang muncul di pulau itu. Sebelum mereka pergi dari Egghead, keduanya sempat dipanggil oleh Caribou. Dia meminta kedua kru Blackbird untuk membawanya karena dia memiliki sesuatu yang berharga. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, informasi berharga yang Caribou miliki tidak lain adalah tentang senjata kuno. Dalam narasinya, Caribou mengaku jika yang mengetahui tentang senjata kuno hanyalah kru topi jerami dan dirinya. Sayangnya, kita tidak melihat apakah kemudian keduanya membawa Caribou dari pulau tersebut. Namun, terdapat kemungkinan jika mereka membawanya menuju Blackbird untuk mencari tahu tentang informasi tersebut, dan spekulasinya adalah Caribou mungkin akan bergabung dengan kru Blackbird atau jadi rekan seperti halnya Aokiji. Jaguar Din Saul adalah seorang raksasa dan mantan wakil Admiral Angkatan Laut, yang mana dia justru menjadi pelindung bagi para penduduk Kohala. Saul muncul dalam momen kilas balik dari Nico Robin di Arcanis Lobby. Dia adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam hidup Robin. The Saul adalah orang pertama, selain para Arkol Kohara, yang berteman dengan Robin saat serangan Angkatan Laut yang menyerbu Ohara. Dalam peristiwa Booster Camp, Saul jadi sosok yang melindungi Robin. Yang menarik adalah Saul sempat disangka tewas pasca dibekukan oleh Aokiji. Namun, dalam Arc Egghead diketahui jika Saul ternyata masih hidup saat ini. Diketahui jika Saul sedang berada di Pulau Elbaf bersembunyi dari yang lain. Para fans sendiri penasaran dan sangat menantikan pertemuan Robin dan Saul. Chapter 1108 sendiri menghadirkan beberapa momen yang mereferensikan sosok Saul. Yang pertama adalah ketika Wakil Admiral Dole menyebutkan jika 20 tahun lalu dia pernah memiliki komandan yang merupakan seorang raksasa, dan sosok tersebut tidak lain adalah Jaguar Din Saul. Bahkan, kekuatan dan kedahsyatan kekuatan dari Saul sendiri diakui oleh Wakil Admiral lainnya. Kemudian, referensi Saul juga muncul ketika Dory dan Brogy mendengar nama Vegapunk saat Bonnie meminta mereka berdua untuk membantu Sanji, Luffy, dan Vegapunk yang masih terjebak dalam pertempuran menghadapi Kizaru dan Gorosei Saturn. Yang menarik kemudian adalah kedua raksasa itu menyebutkan jika Skolar atau cendekiawan yang ada di Pulau Elbaf sempat menyinggung nama Vegapunk. Jika melihat peristiwa yang ada, bagaimana Vegapunk mengenal sosok Saul dan bahkan pernah bertemu ketika dia pergi ke Elbaf, rasanya memang masuk akal jika cendekiawan yang dimaksud oleh Dory dan Brogy tersebut adalah Saul. Artinya, kemungkinan besar Saul juga memiliki peranan dalam memerintahkan keduanya untuk menyelamatkan Vegapunk yang berada dalam ancaman. Dalam kelanjutan pertarungan antara Luffy dan Sanji menghadapi Gorosei Saturn dan Aokiji, nampak bagaimana Saturn menggunakan transformasi lain dari kekuatan buah iblisnya. Seperti yang Sanji ungkapkan, Saturn nampak sudah kehilangan kendali dari sisi manusia dalam dirinya. Kemungkinan besar yang mengendalikan tubuh Saturn tersebut adalah sosok iblis atau bahkan buah iblis tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, buah iblis berjenis Wong cenderung memiliki pikiran atau pemikirannya sendiri. Selain itu, Oda Sensei juga mengungkapkan jika awakening dari buah iblis Wong akan menghilangkan kesadaran atau kendali diri dari penggunanya. Apa yang terjadi kepada Gorosei Saturn kemungkinan adalah bukti nyata dari hal tersebut. Dia sudah kehilangan sisi manusianya. Selain Gorosei Saturn, Luffy juga nampak melakukan transformasi lain saat menggunakan Gear 5. Hal ini
Bisa dilihat dari bagaimana Luffy, yang biasanya ceria dan selalu nampak konyol, serta tertawa saat menggunakan Gear 5, kemudian tiba-tiba berubah menjadi serius. Perubahan ini terjadi setelah Luffy mengetahui bagaimana Sanji dan Vegapunk diserang oleh Kizaru. Momen yang paling mengejutkan kemudian terjadi di akhir chapternya. Dalam momen setelah Vegapunk terkena serangan dari Kizaru, kondisinya sudah benar-benar tidak lagi tertolong. Sebenarnya, Sanji masih berusaha untuk membawa Vegapunk menuju tempat aman dan agar dia segera mendapatkan perawatan. Namun, dia nampak sudah tidak bisa lagi bergerak dan bahkan tersenyum. Belum ada konfirmasi resmi dari Oda bahwa Vegapunk tewas dalam momen itu. Namun, ada beberapa hal yang bisa dianggap jadi petunjuk mengenai hal ini. Yang pertama adalah kepanikan dari Sanji dan melihat bagaimana luka parah yang Vegapunk derita. 2 kali terkena tusukan mengerikan, tentunya cukup masuk akal jika nyawa Vegapunk sulit untuk tertolong. Kondisi Vegapunk benar-benar sudah sangat parah. Petunjuk kedua adalah bagaimana Vegapunk kemudian menghadirkan sebuah pesan yang disiarkan ke seluruh dunia. Seperti halnya di film fiksi ilmiah, rekaman tersebut kemungkinan sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Vegapunk. Dalam hal ini, rekaman tersebut akan secara otomatis menyala ketika Vegapunk diketahui sudah tewas. Kematian Vegapunk ini seolah mengonfirmasi teori para fans sebelumnya yang menyebutkan jika ada kemungkinan Vegapunk akan tewas di Egghead atau tidak akan selamat dari momen tersebut. Review One Piece Chapter 1108 yang terakhir adalah bagaimana rahasia yang selama ini World Government sembunyikan akan terbongkar. Dalam siaran Vegapunk yang ditujuan untuk seluruh dunia, dia menyebutkan bahwa dia akan mengungkapkan sebuah rahasia yang akan sangat mengejutkan. Rahasia tersebut tidak lain berkaitan dengan rahasia besar tentang dunia One Piece. Apa hal yang kemudian Vegapunk akan ungkapkan kepada dunia? Untuk saat ini, memang kita masih belum mengetahuinya. Namun, ada beberapa spekulasi mengenai rahasia dunia yang akan Vegapunk hadirkan. Yang pertama adalah fakta mengenai apa yang terjadi dengan Void Century atau abad kekosongan. Dalam hal ini, Vegapunk akan mengungkapkan jika World Government yang bertanggung jawab menghapus semua data sejarah. Kedua, Vegapunk akan mengungkapkan tentang pertempuran besar atau awal mula terbentuknya World Government. Profesor Clover sempat akan menyebutkan nama dari kerajaan kuno yang diserang oleh 20 aliansi kerajaan yang sekarang menjadi World Government. Namun, Agen Chiverpol berhasil untuk menembak mati Profesor Clover sebelum dia sempat mengatakannya. Dengan demikian, Vegapunk yang notabene lebih tahu banyak dari Profesor Clover akan mengungkapkan apa yang belum sempat dia sebutkan. Ketiga, Vegapunk bisa jadi mengungkapkan tentang sosok Im yang berkuasa di World Government. Keempat, kita mungkin akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu. Dalam hal ini, Vegapunk mungkin akan menjelaskan jika setting waktu dari One Piece sebenarnya adalah post-apocalypse. Berdasarkan review di atas, bisa dikatakan chapter 1108 menjadi salah satu chapter yang berisi informasi penting dan jadi chapter yang ikut membangun cerita puncak dari Arc Egghead. Kita nantikan saja ya seperti apa kelanjutan cerita dari apa yang terjadi di Pulau Egghead ini di chapter yang akan datang.